anak-anakku kelas 9, kembali lagi bersama Bu Tirsa. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis dan yang kedua ada pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel mitosis berperan dalam pembentukan sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis itu berperan dalam pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Kalian harus masih ingat, tetap diingat-ingat dulu. Nah, sekarang pada video kali ini Tirsa akan menjelaskan tentang organ reproduksi, khususnya pada organ reproduksi laki-laki. Yuk kita belajar. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Kira-kira apa saja ya? Nah, di sini Bu Tirsa mempunyai contoh gambar organ reproduksi laki-laki tampak samping. Ada juga biasanya buku-buku itu yang menampilkan gambar dari depan dan dalam. Nah, jadi coba kalian juga boleh akses Google atau internet, cari-cari gambar organ reproduksi laki-laki. Di buku kalian mungkin juga sudah ada. Nah, ini nanti bagian-bagiannya akan kita bahas satu persatu. Jadi, pada organ reproduksi laki-laki itu dibagi menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga saluran sperma. Jadi pada pria atau pada laki-laki saluran untuk pembuangan urin dan juga untuk mengeluarkan sperma itu sama, yaitu penis. Pada proses reproduksi, penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau untuk melakukan perkawinan. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum ini adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi bisa disebut skrotum ini adalah kantong atau selaput yang menyeliputi testis. Fungsinya untuk menjaga suhu testis dalam memproduksi sperma agar kualitas sperma itu baik. Mengapa suhu testis harus dijaga? Nah, karena jika suhu testis ini lebih panas dari suhu tubuh pria, nah kemungkinan hasil produksi spermanya itu kualitasnya jelek atau kurang berkualitas. Kualitas sperma yang baik akan dihasilkan pada saat suhu testis ini sedikit di bawah suhu tubuh pria. Maka dari itu ada skrotum yang berperan sebagai penjaga suhu dari testis ini. Kita next ya ke alat kelamin dalam. Nah, yang termasuk alat kelamin dalam adalah testis. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Tadi Bu Tirsa juga sudah singgung kalau ada testis yang diseliputi oleh skrotum. Fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron itu apa? Nanti kita bahas di kamus tambahan. Next, ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma yang ukurannya kurang lebih 4 cm. Jadi ini tuh di samping testis itu ada saluran bernama epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi testis tadi sudah menghasilkan sperma. Setelah sperma itu matang atau siap, disimpan dulu di epididymis. Kemudian ada vas deferens, kita lanjutin slide berikutnya, ada vas deferens juga. Nah, vas deferens ini saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Jadi setelah sperma tadi disimpan di epididymis, nanti akan disalurkan melalui saluran vas deferens untuk menuju uretra. Dan yang terakhir berarti ada uretra.
Sini saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi pria, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Jadi urutannya tolong diperhatikan, diingat-ingat, petirsa kasih tahu urutannya. Yang pertama, sperma diproduksi di testis. Ya, fungsi testis tadi memproduksi sperma. Setelah sperma itu tadi matang, disimpan di epididymis. Ya, sperma matang disimpan di epididymis. Setelah itu ada saluran yang bernama vas deferens yang akan menyalurkan sperma matang ini ke uretra. Urutannya testis, kemudian epididymis, saluran vas deferens, yang terakhir adalah uretra. Nah, uretra ini nanti yang akan saluran yang akan mengeluarkan sperma ke penis. Selain ada alat kelamin luar dan juga kelamin dalam, terdapat juga kelenjar reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada vesicula seminalis. Ini bagian berbentuk seperti kantung kecil, ukurannya kurang lebih 5 cm, terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Untuk menutrisi sperma, ini dihasilkan di kelenjar vesicula seminalis. Jadi sperma itu juga butuh nutrisi agar dia berkualitas, juga renangnya cepat gitu ya, bisa berenang dengan baik. Itu perlu nutrisi, dan yang menghasilkan nutrisi ini vesicula seminalis dan juga ada kelenjar prostat ini. Nah, kelenjar prostat ini bagian berbentuk seperti kue donat ya, terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Itu nanti juga akan menutrisi sperma. Ada kelenjar Cowper yang terakhir, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, lendir ini warnanya transparan, jadi sebelum sperma keluar, lendir dari kelenjar Cowper terlebih dahulu yang keluar. Itu fungsinya untuk membuka jalan bagi sperma dan juga untuk membersihkan saluran. Membersihkan saluran yang ada di penis atau saluran uretra itu tadi sebelum sperma dikeluarkan. Jadi jadi cairan ini dulu, cairan dari kelenjar Cowper dulu, baru diiringi dengan sperma. Kamus tambahan. Nah, apakah kalian tahu tentang hormon testosteron? Jadi sudah ada ya, testis selain menghasilkan sperma juga menghasilkan hormon testosteron. Apakah itu hormon testosteron? Nah, hormon ini dimiliki oleh laki-laki biasanya pada masa pubertas. Dia sudah memproduksi hormon ini, dan hormon ini berperan dalam seperti pembentukan membesarnya jakun bagi laki-laki ya. Kalian mungkin pada masa pubertas atau remaja, waktu kalian naik dari SD ke SMP, atau mungkin baru akhir-akhir ini kalian jakun kalian membesar dan suara kalian berubah. Nah, itu peranan dari hormon testosteron. Selain itu, biasanya laki-laki itu mempunyai kumis. Nah, itu juga peranan dari hormon testosteron. Intinya untuk perubahan fisik pada laki-laki saat beranjak pubertas, beranjak dewasa. Nah, ini sekarang kita membahas tentang sperma, karena organ reproduksi laki-laki, terutama testis, tadi menghasilkan sperma. Di sini Ibu Tirsa hadirkan gambar sperma itu kurang lebih seperti ini ya, tapi tidak sebesar gambar ini, dia kecil sekali. Di sini ada bagian-bagiannya, ada kepala yang di dalamnya terdapat nukleus, lalu ujung kepala itu ada akrosom, lalu ada leher, dan bagian tengah yang berisi mitokondria, ada membran plasma yang menyelimuti, dan juga ada ekor. Bagian-bagian ini akan kita jelaskan, akan Bu Tirsa jelaskan di slide berikutnya. Sel sperma ini berbentuk seperti kecebong, istilahnya seperti itu, berukuran 5x3 milimikron, dan ekornya memiliki panjang kurang lebih 50 milimikron, yang tersusun atas 3 bagian, yakni kepala,
leher atau bagian tengah dan juga ekor. Sel sperma ini yang nantinya akan menuju ke ovum atau sel telur pada wanita dan terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Kita bahas bagian-bagian dari sperma. Yang pertama ada kepala. Kepala spermatozoa atau sel sperma ini bentuknya bulat telur, dibentuk atau tersusun dari nukleus. Jadi ya, di dalam kepala sperma ada nukleus. Nah, nukleus ini mengandung DNA atau sifat penurunan dari pria atau ayah. Ya, di nukleus terdapat DNA yang membawa sifat keturunan atau DNA dari ayah. Kemudian di ujung kepala tadi ada akrosom. Akrosom ini adalah struktur yang mengandung beberapa enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini berfungsi untuk menembus selaput dari ovum saat terjadinya proses fertilisasi. Jadi saat sperma berenang menuju ke ovum, nah ovum ini dilindungi oleh selaput. Selaput ini biar bisa terbuka, itu akrosom mengeluarkan enzim hidrolitik ini untuk menghancurkan selaput dari ovum. Barulah sperma bisa membuahi ovum. Nah, untuk proses lebih jelasnya kita akan bahas nanti di proses fertilisasi. Kemudian ada bagian tengah atau leher. Di bagian tengah ini terdapat mitokondria. Fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi. Jadi sperma dapat berenang dengan kuat dan cepat. Itu energinya dari bagian tengah sel sperma itu karena di situ ada mitokondria. Diingat-ingat fungsinya. Lalu ada ekor. Ekor ini sebagai alat gerak untuk sperma berbentuk sitoskeleton berukuran panjang kurang lebih tadi 50 mm dan berfungsi mendorong sperma ke depan, berenang menuju ke ovum dengan kecepatannya kurang lebih 30 inci per jam. Nah, itu tadi kita sudah membahas organ reproduksi pada laki-laki. Ada alat kelamin luar, ada alat kelamin dalam, ada kelenjar-kelenjar reproduksi laki-laki, dan juga struktur dari sperma. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca-baca buku atau mungkin bisa menanyakan nanti ke Bu Tirsa. Nah, sekarang untuk tugas kali ini, Bu Tirsa sudah membuatkan Google Form yang sudah Bu Tirsa upload di Google Classroom. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Dibaca-baca lagi, PPT-nya boleh kalian print, lalu kalian tempelkan di catatan kalian untuk memudahkan belajar. Gitu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.